Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sudah baca ya awal dari kitab ini, dan yang terakhir kita sebutkan ada 4 masalah pokok yang wajib untuk kita pelajari ya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah ad-da'wah, yang keempat adalah as-sabr ya. Dan kita sudah sebutkan bagian dari ilmu yang pertama yaitu ma'rifatullah ya. Al-ula wa huwa ma'rifatullah. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ma'rifah mengenal nabiyhi, nabinya, yaitu yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya. Taib, kita akan baca keterangan tentang mengenal nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan keterangan dari mengenal nabinya adalah ai ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah ilmu, maksudnya kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Ini yang kita pelajari ya. Ma'rifatullah kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang ma'rifatun nabi, mengilmui, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa ya? Yang pertama, maksud dari nabi di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul lati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq wa tasdiqihi fima akhbar wa imtithali amrihi fima amar wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar wa tahkimu syari'atihi wa ridha bi hukmihi ya. Inilah yang dimaksud dengan mengenal nabinya. Al-ma'rifah, pengenalan di sini adalah pengenalan tastalzimu, yang mengharuskan qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, yaitu menerima apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk dan agama yang benar. Jadi mengenal Nabi tidak cukup dengan mengetahui namanya, nama orang tuanya ya, kemudian istri-istri beliau, tidak. Bagian yang pertama yang termasuk kewajiban kita untuk mengilmui adalah menerima apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk. Saya tanya di sini, petunjuk yang dimaksud di sini apa? Ada yang tahu? Apa? Taib, barakallahu fik. Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara mengamalnya?
mengamalkannya sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hal penting selanjutnya, karena kaum muslimin dari berbagai macam kelompok yang ada, kalau kita membicarakan dengan fakta yang terjadi, semuanya mengaku mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lantas kenapa terjadi perbedaan atau bahkan perselisihan yang sangat tajam? Jawabnya, tatkala mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini ya, ini yang membedakan antara yang satu dengan lainnya. Kenapa kita harus sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya? Inilah jenis pengamalan, model pengamalan yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana keberagamaan atau cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari para sahabat mereka secara ta'yin disebut namanya menjadi penduduk surga. Ini termasuk pengamalan dari doa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Salah satu di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan tersebut adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal Rasulullah, maksudnya adalah kita harus menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib minal huda wa dinil haq, dan agama yang benar, ya, agama yang benar, agama Islam, syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Dan kebenaran ini kalau lebih mudahnya kita memahami, yang dikelompokkan oleh para ulama, ada yang berkaitan dengan masalah keyakinan, ya, amaliyah hati, amaliyah batin, yaitu dalam masalah aqdiyah atau masalah akidah, ya. Dan ini adalah inti, ini adalah pokok, ya, sebagaimana sebutkan dalam kitab yang sudah kita tamatkan, ya. Jadi akidah ini bagaikan pondasi, ya, kalau dalam bangunan bagaikan pondasi. Kedudukannya sangat penting sekali. Seandainya akidah ini kuat, maka bangunan di atasnya, yaitu syariat-syariat yang lainnya, ini akan berdiri kokoh, ya. Tapi seandainya pokoknya atau akidahnya ini lemah, maka seakan-akan pondasinya ini lemah, mau dibangun sebaik apapun, ya, kalau pondasinya ini lemah maka akan roboh pada waktunya, ya. Tapi kembali di sini, ya. Jadi agama yang hak yang dibawa Rasulullah dikelompokkan oleh para ulama. Yang pertama berkaitan dengan masalah keyakinan, ini terkumpul dalam masalah akidah, ya. Kemudian yang berkaitan dengan syariat, tata cara beribadah, ini dikelompokkan dalam masalah fikih, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ada fikih muamalah, ada fikih usrah, ada fikih, ya, ibadah, dan seterusnya, ya. Ini yang harus kita terima, ya. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rabb kita, Tuhan kita siapa? Kita tanyakan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kita terima. Inilah yang dimaksud dengan mengenal Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang lainnya, ketika seorang mengatakan mengenal Rasulullah, dia mengharuskan tasdiqu fi ma akhbar, ya, membenarkan Rasulullah terhadap apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah, selama itu benar datangnya dari Rasulullah, maka wajib untuk kita imani. Ya. Ada satu peristiwa yang dicatat oleh sejarah dalam masalah ini, yaitu kisahnya Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Yang menerima apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Ini terjadi hanya dalam waktu semalam saja. Padahal zaman tersebut juga belum ada pesawat, ya. Kalaupun ada pesawat seperti zaman sekarang, mungkin nggak? Ini semalam, jelas nggak mungkin, ya. Apa yang terjadi setelahnya? Ini menjadi, ya, satu bahan yang empuk bagi orang-orang kafir Quraisy untuk melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang saja ke negeri Syam, ya, termasuk dalamnya adalah Palestina, ini butuh waktu, ya, beberapa bulan untuk perginya dan pulangnya, seperti diceritakan di dalam surat Quraisy, ya. Ini gak cuman di Mekah sampai Palestina, tapi ke langit itu dalam waktu semalam. Maka orang-orang Quraisy memiliki bahan baru untuk mencela, menghina, mengejek Rasulullah SAW. Ya, betul-betul kan Rasulullah ini gila, gitu kan? Gila, jangan diikuti dan seterusnya. Bikin provokasi kepada pengikut Nabi SAW. Tatkala berjumpa dengan Abu Bakar, ya, apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Dia mengatakan bahwasanya kawanmu itu betul-betul gila, gitu kan? Apa yang dikatakan oleh dia? Abu Bakar bertanya. Ya, dia telah mengabarkan kalau telah mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Palestina, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi, ini dalam waktu semalam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dikabarkan demikian, dia bertanya, apakah benar Rasulullah mengatakan demikian? Benar, kata orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya beliau mengatakan yang demikian, maka aku percaya. Ini, ya, ini keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kabar-kabar yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rata-rata yang diingkari oleh manusia adalah perkara gaib, tentang kejadian, ya, di masa yang akan datang, tentang kejadian di alam barzah atau kubur, kejadian-kejadian surga dan neraka. Ini didustakan oleh orang-orang kafir, ya. Adapun orang yang beriman disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini keistimewaan orang-orang yang beriman, mereka itu beriman terhadap perkara-perkara gaib. Ini, ya. Sementara orang-orang kafir mereka tidak seperti itu, ya. Mereka menolak kabar-kabar dari Rasulullah dengan cara apa penolakannya? Pengalaman mereka, ilmu mereka, atau akal mereka dan seterusnya, ya. Adapun orang-orang yang beriman, jika dipastikan, ya, kabarnya tersebut benar dari Rasulullah,
maka sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita mengkaji, ya, Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa bekal ini ketika memahaminya, ya. Kalau itu benar hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung kita pakai kaidah ini, tasdiquhu fi ma akhbar, kita benarkan berita tersebut. Inilah tanda atau cirinya orang-orang yang beriman. Wamtithalu amrihi fi ma amar, dan menunaikan perintahnya tatkala itu diperintahkan. Ini termasuk bagian dari mengenal Rasulullah, ya. Kalau dia mengatakan mengenal Rasulullah, maka konsekuensinya adalah dia menunaikan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memandang apakah ini menguntungkan atau tidak, ini menyenangkan atau tidak, apakah ini ringan atau tidak, dan seterusnya. Selama itu adalah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tunaikan. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Umar bin Khattab, yang bernama Abdullah bin Umar, ya. Beliau ini sangat, ya, dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya beberapa kali menemukan hadis, ya, atau perselisihan para ulama ketika dihadapkan dengan sikapnya Abdullah bin Umar, maka gak berani, ya, ada pilihan yang lainnya atau melemahkan, ya, pendapatnya Abdullah bin Umar ini. Gak berani. Contohnya yaitu terkait dengan mengangkat tangan ketika takbir ziyadah pada sholat hari raya, ya. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak ada disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takbir dengan mengangkat tangan, ya. Cuman takbir saja, karena gak ada hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan di takbir ziyadah tersebut. Tapi ada satu athar, yaitu perbuatannya Abdullah bin Umar, yang beliau ketika takbir ziyadah ini, setelah takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya. Saya dapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mentarjihnya, ya. Artinya memilih yang kuat ini mengikuti Rasulullah, jadi tidak perlu mengangkat tangan. Tidak. Tapi beliau mengatakan kalau seandainya dia tidak mengangkat tangan ada alasannya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau seandainya dia itu mengangkat tangan, maka ada athar dari Abdullah bin Umar. Kenapa sampai beliau mengatakan demikian? Jangankan perkara ibadah yang semacam ini, disebutkan dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar, ya, pada suatu perjalanannya beliau itu berteduh di sebuah pohon, kemudian di sekitaran tempat tersebut buang hajat. Wajar, ya, kalau memang seperti ini, tapi ternyata dia itu berupaya buang hajat. Kenapa? Karena dia, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, pernah safar bersama Rasulullah. Di tempat tersebut Rasulullah berteduh, kemudian buang hajat. Maka Abdullah bin Umar pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam masalah-masalah yang ini sebenarnya tidak perlu diikuti saja beliau mengikuti, apalagi dalam masalah yang besar, di dalam masalah ibadah. Ini, ya. Wamtithalu amrihi fima amar, ini gambaran bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu menunaikan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Cerita yang lainnya terkait dengan jihad, ya, sebelum jihad. Ini kalau diumumkan jihad, yang terjadi apa? Mereka para sahabat Rasulullah berlomba-lomba untuk, ya, memberikan yang terbaik,
dari bekal harta, dan juga mereka ikut serta di dalam jihad tersebut. Padahal yang dikorbankan apa? Tidak cuman apa? Harta, tapi juga nyawa yang sangat mahal. Ini ya, bahkan sampainya nyawa. Tapi mereka berlomba-lomba. Ini gambaran dari bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka itu yang menunaikan perintah beliau SAW. Tidak seperti kaum muslimin zaman sekarang ini, ya. Kalau ada perintah yang ditanyakan pertama kali apa kira-kira? Apa? Ditanyakan hukumnya. Ini sunnah atau wajib? Maksudnya apa kira-kira itu? Dalam rangka kalau jelas hukumnya, kalau itu sunnah berarti berupaya untuk ditinggalkan. Berlomba-lomba untuk beramal atau berlomba-lomba untuk meninggalkan? Itulah kaum muslimin zaman sekarang ini, ya. Antum pernah tahu sebabnya hadis ini? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam agama Islam ini memberikan satu sunnah yang baik, maka baginya itu pahala kebaikan dia dan orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, orang-orang yang mengikuti. Ceritanya demikian. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang fakir, membutuhkan harta, ya. Nabi SAW tidak memiliki harta, ya. Kemudian merintahkan para sahabat, siapa yang memiliki, ya, kelebihan harta, maka saudara kita ini membutuhkan. Kemudian ada sebagian dari mereka memberikan keranjang makanan, ada sebagian apa aja yang dimilikinya diberikan, ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Poinnya di sini apa? Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat ini berlomba-lomba untuk melaksanakan, ya. Ini yang harusnya kita hidupkan kembali, ya. Kalau kita betul-betul mengikuti para sahabat Rasulullah, gambarannya semacam ini, ya. Berlomba-lomba ketika mendapatkan panggilan perintah dari Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang lainnya wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang dicegah. Dan larangan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kulitnya semuanya itu indah. Apa? Kulitnya, tapi ujungnya pasti ini akan merusak. Karena maksud dari syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya ini mendatangkan kebaikan dan larangannya ini mencegah dari sesuatu yang buruk. Coba sekarang sebutkan, ya, satu perintah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Coba kita kupas. Ayo Mas Habib, perintah apa misalkan? No? Saum atau puasa. Kulitnya bagaimana? Lapar, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal makanannya dia, minumannya dia, halal lagi, gitu kan? Kulitnya ketaatan itu perjuangan. Tapi bagaimana ujungnya? Baca ayat-ayat tentang puasa. Baca pula keutamaan hadis-hadis tentang puasa. Ayat tentang puasa, ya, yang kita kenal la'allakum tattaqun. Kalau kita melakukan puasa ini, ayat ini konteksnya Ramadan, ya, itu kita bisa menjadi orang yang bertakwa, gampang menunaikan perintah, gampang meninggalkan larangan. Ini buah dari puasa tadi, suatu apa? Amalan soleh, suatu perintah. Di dalam hadis disebutkan banyak sekali orang yang berpuasa sehari, ya, maka dijauhkan neraka sepanjang atau sejarah 70 tahun perjalanan. Dan seterusnya, banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang kita rasakan yang segera, ya, atau disegerakan
ketika di dunia ini, ya. Seperti penelitian, ya, puasa itu bisa menghilangkan ini dan itu, menyehatkan ya secara umum dan seterusnya. Ini keuntungan-keuntungan dunia. Dan syariat yang lainnya semuanya seperti itu, ya. Perintah kita mengetahui atau tidak mengetahui, kemaslahatan dunia kita dapatkan, kemaslahatan akhirat kita juga akan mendapatkannya. Ya. Kalau larangan, coba sebutkan satu larangan. Perbuatan zina, ya. Kulitnya bagaimana zina itu? Indah gitu kan? Transaksi misalkan 100.000 atau 200.000, ya, tidak ngasih nafkah dia sudah bisa berbuat zina gitu kan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Zina itu bagi orang-orang yang sudah menikah maka tidak layak untuk hidup di muka bumi. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Zina bagi orang-orang yang sudah menikah atau muhson bahasa apa fikihnya, maka hukumannya dia itu sudah tidak layak lagi hidup di muka bumi ini. Maka hukumannya apa? Dirajam sampai dia itu meninggal dunia. Ini larangan, ya. Belum lagi yang lainnya, ini bisa merusak keturunan, garis keturunan. Kalau sampai zina kemudian dia itu hamil, kalau menikah nasabnya juga bukan kepada bapaknya yang dia itu berbuat zina tersebut. Kalau dinikahi orang lain juga demikian. Kalau zinanya waliyadzubillah malah gonta-ganti, ini semakin gak jelas lagi, yang merusak keturunan. Ini akan juga mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala sebelum azab di akhirat. Dan berlaku larangan-larangan yang lainnya sama seperti ini, ya. Larangan akan bisa mendatangkan kerusakan yang segera di dunia dan juga nanti di akhirat. Tapi balik ke sini ya. Jadi wajtinab manaha anhu wa zajar, ya. Termasuk bagian dari mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahkimu syariatihi, memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan memperlakukan syariat, jangan yang terpikir sana jauh, presiden, DPR, MPR, bukan. Tapi yang pertama, ini diri kita sendiri dulu ya. Apakah kita itu sudah ya berhukum hidup ini dengan hukum syariat? Kemudian meluas ke keluarganya, kemudian ke muamalahnya dengan manusia dan seterusnya. Ini ya. Kewajiban kita adalah untuk menerapkan syariat pada diri-diri kita. Menunaikan sholat ya, dan rukun Islam itu, menunaikan rukun iman dan seterusnya, ini bagian dari mengamalkan, menerapkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ya berkaitan dengan hukum kenegaraan saja. Karena kita biasa ngomong hukum, apa yang terjadi? Kita itu bayangkan mesti hukum-hukum kenegaraan ini ya. Padahal enggak. Sholat ini semualah aktivitas kita itu akan melahirkan suatu hukum. Ya. Kita ngomong ini melahirkan hukum, kita bergerak melahirkan suatu hukum, semuanya aktivitas kita qaulan wa amalan ini melahirkan sebuah hukum. Maka kita terapkan hukum Islam tersebut pada diri kita, ya. Apakah bicara kita sudah sesuai dengan syariat Islam, apakah gerakan kita sudah sesuai dengan syariat Islam dan seterusnya. Ini yang akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hukum-hukum yang jauh di sana, memang kita nggak punya kuasa, kita hanya berdoa. Ya. Semoga syariat Allah Subhanahu wa taala ini bisa diterapkan di muka bumi.
Jadi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya adalah menerapkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Waridho bihukmihi, ini penting. Kita harus ridho, ya, tidak kecewa. Kita harus legowo dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Misalkan tentang hukum waris, ya, tentang hukum pernikahan, hukum nafkah dan seterusnya. Maka kita harus ridho dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dikatakan mengenal Rasulullah, maka ini jawabannya. Dan kita tanyakan pada diri kita, kita itu sebenarnya sudah mengenal Rasulullah atau belum? Oh, ternyata saya masih banyak melanggar larangan. Berarti belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Maka tidaklah demi Rabbmu mereka belum beriman sampai mengambil hukum kepadamu dari perselisihan di antara mereka, kemudian ya mereka dapati dalam diri-diri mereka, tidak mereka dapati dalam diri-diri mereka, yaitu suatu perasaan yang berat, haraj, ya, terhadap keputusanmu, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan legowo, dengan menerimanya, gitu ya. Ini mengambil hukum dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu dalam surat An-Nisa ayat 65. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Hanyalah perkataan orang yang beriman ketika mereka diseru pada Allah dan Rasulnya untuk menaati hukum-hukum Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka, an yaqulu, mereka hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Ini ya, ini perkataan orang-orang yang beriman terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kami mendengar dan kami mentaati. Ya. Mentaati masuk di dalamnya kalau perintah ditunaikan, kalau larangan ditinggalkan, kalau kabar dibenarkan, seperti apa penjelasan yang sudah kita sebutkan. Wa ulaika humul muflihun, kalau sudah bisa demikian, taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dinukilkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kedua tadi surat An-Nur ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Apabila kalian berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yang demikian tersebut adalah lebih baik, yang demikian tersebut adalah paling baik, yaitu tempat kembalinya. Surat An-Nisa ayat 59. Kalau dalam ayat ini, surat An-Nisa ini menjelaskan tentang berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan misalkan masalah waris, dikembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. Terjadi perselisihan tentang perebutan hak, ya, suatu harta misalkan, dikembalikan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah tanda-tanda orang yang beriman, ya. Ketika berselisih, ketika bermasalah, dia kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Maka itu tandanya orang yang beriman yang akan mendapatkan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala azza wa jalla, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya, ya, dari apa? Tertimpa suatu fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Ya, surat An-Nur ayat 63. Ini juga demikian ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintah Rasulullah SAW. Menyelisih bagaimana? Dia meninggalkan perintah dan apa? Melanggar larangan, ya, dengan melakukannya. Yang demikian tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tertimpa suatu fitnah atau adab yang pedih. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana seharusnya adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya banyak ayat-ayat yang lainnya, ya, yang pokok-pokoknya sudah disebutkan dalam ayat-ayat ini, yaitu dengan cara apa tadi? Berhukum dengan hukum Allah, yang mengembalikan segala bentuk perselisihan, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, taat, tidak melanggar, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan setelahnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, atadri mal fitnah? Apakah kamu mengetahui makna fitnah di dalam ayat tersebut? Antusibahum fitnah, orang yang melanggar menyelisih Rasulullah, mereka diancam terkena suatu fitnah, ya. Imam Ahmad bertanya kepada sahabatnya demikian. Mereka mengatakan tidak mengetahuinya, maka Imam Ahmad jawabnya, al fitnatu asyirku, ya. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, dikhawatirkan dia terjumus pada perbuatan kesyirikan. Bagaimana itu terjadi? Ya, la'allahu, mungkin saja, idza radda ba'da qawlihi, seseorang menolak perkataan Rasulullah, an yaqa'a fi qalbihi syai'un, akan terjadi sesuatu di dalam hatinya, yaitu suatu penyakit, ya, minazzaik, yaitu penyakit penyimpangan, ya, fayahlak, kemudian dia itu akan hancur atau binasa, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu faedah penting, ya. Kalau kita mengetahui sesuatu ini adalah betul-betul datangnya dari Islam, atau ini bagian dari syariat Islam, namun kita belum mampu untuk menunaikannya, maka jangan sampai kita itu mencelanya, ya. Jangan sampai kita menghinanya atau bahkan waliyadzubillah mengingkarinya. Karena apa? Kalau sudah mengingkari, menghina dan seterusnya, maka dia sudah terjerumus pada dua hal. Pertama, dia tidak taat, kemudian yang kedua menghina syariat, ya. Kalau belum bisa, ya kita berusaha menunaikan. Kalau belum bisa, jangan sampai terjerumus pada sikap-sikap yang tadi disebutkan, ya. Kalau dia belum bisa tapi mampu menjaga lisannya, menjaga hatinya, maka dosanya ini adalah dosa dia belum mampu menunaikan saja, ya. Tapi kalau jenis yang pertama tadi, dosanya itu double, ya, atau dosanya itu berlipat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah konsekuensi dari beriman kepada Rasul, ya. Mengenal Rasulullah maksudnya adalah demikian. Tidak hanya ketika ditanya siapa nabimu, Muhammad bin Abdullah. Tidak demikian. Tapi ini dah wujud nyata seorang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa tadi? Menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian membenarkan apa yang dibawa Rasulullah, yang dikabarkan Rasulullah,
melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan ridho terhadap hukum-hukum yang ditetapkan di dalam syariat ini, ya. Maka itulah jenisnya orang yang betul-betul mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bacakan dan kita pelajari pada malam kali ini. Sisa waktu sambil menunggu Isya, mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau permasalahan-permasalahan lain yang mungkin perlu ditanyakan, maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau beriman kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, itu bagaimana caranya? Kalau kepada Rasulullah seperti ini, ada yang tahu? Ini sudah kita sebutkan, ya. Jadi al-imanu bir Rasul, ya, beriman pada Rasul-Rasul Allah. Kalau kepada Nabi kita Muhammad SAW gambarannya seperti ini. Tapi kalau pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka keimanan kita adalah membenarkan kabar-kabar terkait kerasulan yang ada. Mulai dari namanya, mulai kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, syariat-syariat mereka, ya. Terus kemudian kejadian-kejadian juga yang disebutkan oleh Rasulullah berkaitan dengan para Rasul, kita imani semuanya. Ya, ini iman kepada Rasul yang terdahulu, ya. Lantas selanjutnya jadi pertanyaan, apakah syariat para Rasul terdahulu menjadi syariat kita? Jawabannya iya atau tidak? Hah? Jawabannya tidak, ya. Karena apa? Para Rasul mereka diutus untuk siapa? Umatnya, gitu kan? Untuk umatnya. Tapi kenapa puasa Nabi Daud itu syariatnya Nabi Daud kok kita lakukan? Barakallahu fiik. Gitu ya. Jadi artinya syariat terdahulu tidak semuanya itu dihapus, ya. Ada syariat terdahulu yang itu tetap dilakukan hingga sekarang ini. Yang disebutkan oleh para ulama itu menunjukkan agungnya amalan tersebut. Seperti apa? Misalkan puasa. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti juga salat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut ini luar biasa. Sehingga umat terdahulu mereka melakukan syariat model seperti ini, demikian juga umat sekarang ini. Ya, salat juga demikian. Buktinya apa? Nabi Musa ketika Nabi menerima wahyu untuk salat ini, beliau memerintahkan Nabi Muhammad untuk menawarnya. Mulai dari 50 sampai menjadi berapa? 5 kali waktu, ya. Taib barakallahu fik, ya. Itu poin-poin penting ketika kita beriman kepada Rasul kita Muhammad SAW. Maka kalau kita mau introspeksi dan koreksi diri kita, sebenarnya tugas kita itu masih berat, gitu ya. Tugas kita itu masih banyak. Kalau kita serius dengan kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin, ya, kita tidak sibuk dengan hal lainnya atau dengan urusan orang-orang yang lainnya, atau waliyadzubillah dengan aib-aib orang yang lainnya, ya. Jadi mulai sekarang ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita berusaha menjaga diri kita untuk menyempurnakan
diri kita, keimanan kita kepada Allah, pada Rasulnya dan seterusnya. Taib barakallahu fik, ya, semoga apa yang kita pelajari menambahkan keimanan pada diri kita, menambahkan ilmu pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk memiliki keyakinan yang lurus, untuk mudah beramal solih, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.